Globalisasi, satu lintasan menuju ruang terbuka penuh persaingan yang hanya dimenangkan dengan persiapan. Surabaya adalah kota dinamis yang dibangun dari kreativitas dan digerakkan oleh pemikiran terbuka pada perubahan. Daya saing itu dibangun dari institusi pendidikan yang menyiapkan insan-insan inovatif. UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan pendidikan yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan menjadi salah satu fakultas terkemuka di UINSA, bergerak untuk kemajuan bangsa dengan menumbuhkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sains dan teknologi serta humaniora yang unggul dan berdaya saing. Kami mendedikasikan diri untuk bersama membangun cita-cita melalui kemampuan akademis serta non-akademis, menciptakan insan yang berdaya saing, memiliki pengetahuan yang menguasai keterampilan. Tanpa lelah kami mengiringi langkah Anda menggoreskan cerita pada lembaran masa depan. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nama saya Fathul Muin, saya guru mata pelajaran fikih di MI Islamiyah Jeruk Lakar Santri Surabaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 3 tahun 2022 di LP3 UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor peserta 06050822477. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Islamiyah. Berikut ini video pembelajaran saya, dan saya memohon kepada Bapak Ibu dosen atau tim penilai agar memberikan masukan dan bimbingan di video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, anak-anak semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ya. Nikmat sehat itu nikmat yang besar sekali, ya.
Karena apa? Sehat itu mahal sekali. Kalau kita sakit, kita di rumah sakit, biayanya sangat mahal. Nah, sebelum dimulai pelajaran, saya minta untuk Zaki memimpin doa. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Min akan mengabsen dulu. Ada yang tidak masuk, anak-anak? Masuk semuanya ya? Alhamdulillah. Anak-anak, kita akan menyanyikan salah satu lagu kemerdekaan atau salah satu lagu nasional, supaya kita semuanya ini tertanam jiwa nasionalisme. Oleh sebab itu nanti kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mulai ya, silakan berdiri anak. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka di makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka di makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, masih ingat pelajaran yang kemarin? Pelajaran apa yang kita pelajari? Sholat bagi musafir. Sholat bagi musafir itu sholat yang bagaimana? Mana? Laki. Sholat dalam keadaan perjalanan. Ya, apa itu? Bagaimana itu? Caranya itu bagaimana? Apa? Sholat di atas kendaraan. Itu ya. Nah, hari ini nanti kita akan belajar semangat berpuasa Ramadan. Karena apa? Puasa Ramadan. Ramadan puasa itu atau puasa Ramadan itu termasuk rukun Islam yang keberapa coba? Ayo. Apa?
Yang pertama apa? Kedua? Tiga? Habis itu? Terus? Ya. Jadi kita wajib mempelajari puasa karena salah satu rukun Islam. Namun sebelum kita belajar, perhatikan tujuan pembelajaran kali ini ya. Ini tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah nanti kalian ya menyimak penjelasan atau melihat video ya, kalian harus mampu menjelaskan ketentuan puasa dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan syarat sah dan syarat wajib puasa dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan rukun dan sunnah dengan benar. Yang keempat, siswa mampu melafalkan niat puasa dan doa berbuka puasa dengan benar. Yang kelima, siswa mampu nanti ya presentasikan hasil dari diskusi terkait dengan puasa dengan benar. Itu nanti yang akan menjadi tujuan belajar kita dan yang akan nanti menjadi penilaian Pak Muin dalam menilai kalian semuanya. Bisa dipahami di sini? Nah, nanti Pak Muin akan membagikan LKPD ya. Setelah tayangan video silakan kalian nanti itu berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya. Setelah ini nanti ya kalian silakan bentuk kelompok masing-masing ya. Silakan kalian membentuk kelompok masing-masing dan melihat tayangan video. Setelah itu berdiskusi ya. Hasil diskusi kalian nanti silakan dipresentasikan ke depan setiap kelompok. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kok lemes? Coba tepuk semangat. Ya, oke. Silakan kalian membentuk kelompok. Silakan. Silakan membentuk kelompok. Sudah? Ini LKPD-nya. Silakan nanti setelah melihat tayangan video ini kalian silakan diskusikan ya. Diskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Dan kelompok masing-masing terkait apa yang sudah kalian dan tugas yang ada di LKPD itu. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa? Silakan dilihat dulu tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para saudara. Mari kita bertemu hari ini kita akan membahas tentang puasa. Sebenarnya puasa itu dibagi menjadi dua loh. Ada yang wajib dan juga ada yang sunnah. Hari pertama kita akan membahas puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Siapa yang tahu puasa Ramadan itu apa sih maknanya?
Puasa Ramadan itu yang biasanya kita lakukan selama 1 bulan penuh loh di bulan Ramadan. Itu namanya puasa yang wajib dilaksanakan. Nah, selain melaksanakan bulan puasa Ramadan, kita juga membahas bagaimana dan ketentuan apa saja yang harus dilaksanakan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama kita masuk ke pengertian. Secara bahasa, puasa Ramadan itu adalah ibadah puasa yang dilakukan selama bulan Ramadan. Siapa yang dilakukan di bulan Ramadan aja ya? Selain itu juga puasa bisa disebut dengan siang dalam bahasa Arab ya. Kemudian kalau secara istilah puasa Ramadan itu adalah menahan dan meningkat dengan segala hal yang membuat batal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari namanya karena Allah Ta'ala. Nah, terus apa sih dalilnya? Dalil yang menjelaskan tentang wajib berpuasa di bulan Ramadan ini di surah Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi artinya adalah wajib. Kamu melaksanakan akan mendapat dosa. Masih syarat wajib untuk berpuasa. Jadi puasa itu juga ada syarat-syaratnya loh. Nah, sekarang kita simak. Di sini ada 4 syarat wajib puasa. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia harus sudah balik atau dewasa. Jadi kalau anak-anak ini belum wajib puasa ya. Kemudian dia berakal sehat. Nah, berakal sehat itu dia tidak gila atau pikirannya sehat. Yang keempat, kuat menjalankan puasa. Misal nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tua sekali, itu tidak dilakukan berpuasa karena mereka sudah tidak kuat lagi. Jadi bisa nanti dibantu dengan Nah, selain dari syarat wajib untuk berpuasa, puasa itu juga ada syarat sahnya. Nah, di sini yang pertama ada beragama Islam. Jadi, orang selain yang beragama Islam, agama lain itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua adalah berakal. Jadi, puasa itu sah dilakukan apabila dia berakal, sehat, tidak gila seperti itu ya. Kemudian Kamis itu bisa membedakan antara baik dan buruk karena dia sudah dewasa dan matang, mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah suci dari buruk maupun pasti bagi perempuan ya. Jadi apabila puasa kemudian tiba-tiba hamil atau dia sedang menghasilkan maka dia tidak sah untuk berpuasa. Dan yang terakhir adalah berpuasa tidak berarti yang dilarang. Ini syarat sahnya untuk semua puasa ya, tidak hanya di puasa, tidak hanya puasa di bulan Ramadan saja, tapi juga bisa untuk puasa sunnah. Makanya di sini ada tulisannya berpuasa tidak dilakukan yang melarang. Jadi ada beberapa hari misalnya seperti hari Ashura atau misalnya puasa terus-menerus itu kan salah satunya wajib kalau puasa terus menerus hari nanti. Itu termasuk puasa yang dilarang oleh Allah. Oke, selanjutnya kita masuk ke hal apa saja yang membatalkan puasa. Di sini ada 4 macam hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah mereka dengan disengaja. Yang kedua, tiba-tiba apabila dia sakit, nafas. Yang ketiga, dia waktunya sebentar. Yang keempat adalah keluar dari agama Islam. Misalnya dia sedang puasa, tapi tiba-tiba dia keluar dari agama Islam atau murtad, maka dia batal puasanya. Atau sama dia akal, misalnya dia sehat, tiba-tiba pingsan, kemudian akalnya dia ambil seperti dia sesaat, itu juga batal puasanya. Ada informasi tentang puasa Ramadan. Ternyata puasa Ramadan itu adalah puasa
seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran tadi benar. Selain itu, puasa Ramadan itu merupakan melaksanakan selama 2 Ramadan saja. Jadi selain 2 Ramadan itu namanya bukan puasa Ramadan, tapi maksudnya puasa sunnah. Ini sambil ini paham ya. Selain itu, sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Sudah bisa mengerti ya? Tampilan yang ada di video. Nah, setelah ini silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing dan apa yang sudah diberikan atau ditugaskan Pak Muin di LKPD-nya tadi silakan didiskusikan sekarang. Nanti setelah itu baru kalian mempresentasikan ke depan dari kelompok masing-masing. Silakan didiskusikan dulu.
kelompok 1 sampai kelompok 4 mempresentasikan hasil dari diskusi ini tadi. Ya, coba kelompok 1 untuk diskusi dulu. Ini sebentar. Ayo, silakan kelompok 1 mana? Ayo. Ya, silakan diperkenalkan kita aja. Bagus, tepuk tangan. Kelompok 1. Apa? Bagus lah. Yang kelompok 2 siapa? Ini ya. Ayo silakan. Hasil diskusinya diperhatikan. Ya. Apa yang ketiga? Ya, tepuk tangan kelompok 2. Ya, bagus. Kelompok 3 mana kelompok 3? Ya. Ini. Kelompok 3, silakan. Ya, bagus. Kelompok 3. Kanan. Kelompok terakhir kanan. Silakan. Siapa yang masuk? Ya, bagus. Tepuk tangan kelompok 4. Bagus sekali. Gimana? Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Tepuk tangan. Jadi kalian sudah mampu memahami dan menjelaskan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, dan rukun puasa. Oleh sebab itu anak-anak, tolong ketika kalian sudah bisa memahami, ya, jadi dari puasa itu berarti harus dijalankan dengan baik dan benar. Kapan itu kita jalankan? Di bulan suci Ramadan. Ya, apalagi sebentar lagi, kurang 2 bulan atau 3 bulanan, kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Ya, itu. Sebab itu dengan yang kalian ketahui tadi, ya, silakan nanti kalian itu
puasa yang akan datang ini diperbaiki. Jangan sampai di kemarin itu kalian itu puasa tapi gak baik, ada yang bolong-bolong. Nah, puasa kali ini harus kalian perbaiki dan harus kalian sesuaikan dengan ilmu yang kalian dapatkan tadi. Nah, coba contoh sekarang gini. Kalau misalnya, Pak, kalau puasa sampai beduk, itu boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ayo. Puasa kan kalau anak kecil-kecil itu kan banyak yang puasa sampai duhur. Nah, itu termasuk puasa apa tidak? Ayo, termasuk puasa apa tidak? Kenapa kok termasuk puasa? Harus tahu alasannya. Apa? Ayo. Ada yang tahu alasannya? Apa? 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 Jangan malu-malu apa? Oh, soalnya masih kecil. Nah, kalau sekarang lihatin, kalau melihat di rukun puasa tadinya gimana? Kalau melihat rukun puasa tadi, sholat apa namanya puasa itu bagaimana tadi? Menahan diri dari puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kira-kira duhur itu matahari udah terbenam tak belum? Belum. Berarti kalau puasa anak kecil-kecil itu termasuk latihan. Ya, itu termasuk latihan puasa karena tidak sesuai dengan rukun puasa. Rukun puasa kan mulai dari terbit fajar, setelah subuh apa mau subuh itu loh, ya setelah buka apa sahur itu kan fajar itu subuh sampai terbenamnya matahari itu kapan? Itu pas maghrib itu baru terbenam. Nah itu namanya puasa. Tapi kalau sampai duhur sampai asar itu berarti latihan puasa. Tapi boleh ya karena masih anak kecil-kecil masih latihan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Kalau sudah dipahami, nah, apakah kalian senang pada pelajaran kali ini? Nah, jadi puasa itu hukumnya wajib. Puasa itu hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Berhubung ini temanya itu puasa Ramadan, berarti hukumnya wajib. Wajib dilaksanakan selama berapa hari? 1 bulan. 1 bulan penuh. Nah, itu. Apakah ketika Idul Fitri atau Idul Adha boleh puasa? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Karena hari yang dilarang untuk berpuasa. Ya, benar. Nah, itu akan kita pelajari nanti ketika di pelajaran selanjutnya. Nanti pelajaran selanjutnya kita bahas hal-hal yang membatalkan puasa, hikmah puasa, dan pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Kalau sudah bisa dimengerti dan tidak ada pertanyaan, mari pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa. Namun sebelum berdoa, silakan dirapikan dulu buku dan ini tadi ya. Dan kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa penutup. Sudah? Nah, udah. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Pak Muin mohon maaf dan jangan lupa anak-anak tetap belajar ya.
pelajaran selanjutnya. Tetap harus semangat untuk belajar untuk mencapai kesuksesan masing-masing. Oke, kita tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.